Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah kajian rutin ba'da isya Kamis malam Jumat yang insyaallah selalu dirahmati Allah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, barokah-Nya yang selalu kita rasakan di setiap saat dalam tarikan nafas hidup kita. Alhamdulillahi ala kulli hal, bersyukur dalam segala hal, mudah dilakukan oleh orang yang sedang menerima kebahagiaan duniawi, tapi berat diucapkan oleh orang yang sedang menerima cobaan, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat non fisik di dalam kehidupannya. Jamaah kajian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Sehingga apa yang kita kerjakan di sini adalah hal yang sangat diberkahi oleh Allah dan insya Allah pahalanya luar biasa. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa setiap makhluk di kolong langit maupun di dalam bumi dan di dalam laut memintakan ampun untuk para pencari ilmu. Tolabul ilmi, mencari ilmu. Lah di sini sifatnya mencari ilmu adalah aktif. Jadi mencari itu tidak ada yang pasif, mesti ada usahanya dari berangkat hingga di sini, dan insya Allah nanti bisa mendapatkan sedikit apa yang saya sampaikan. Usikum wa nafsi, utamanya bagi saya sendiri, agar supaya bisa menjadi kemanfaatan bagi saya sendiri dan secara umum semoga bisa memberikan fadilah kemanfaatan bagi jamaah sekalian. Di dalam hadis mengenai tolabul ilmi juga disampaikan bahwa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Dalam kaidah ini adalah bagi para pencari ilmu yang memperoleh ilmu lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya secara pasif datang mendengarkan abai, pulang lupa entah apa yang disampaikan, tapi harus mengambil pelajaran dari yang disampaikan, entah siapapun yang menyampaikan. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Banyak contoh yang bisa kita terapkan dalam ibadah fardu kita sehari-hari. Contoh, ketika imam sholat jamaah hendak memulai sholat, rata-rata atau sebagian akan menyampaikan kepada jamaah kata-kata seperti luruskan dan rapatkan dalam bahasa Indonesia atau juga dalam bahasa Arab.
Yang intinya adalah bahwa lurus dan rapatnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Bahkan ada hadis yang menyampaikan bahwa barang siapa memutus shaf, maka Allah akan memutusnya. Maka ketika jamaah menjawab seruan imam, apa yang disampaikan oleh jamaah kalau imamnya menyampaikan luruskan dan rapatkan? Sawu sufufakum fa'ina taswiyata sufu fimin tamamis sholat. Jamaahnya jawab sami'na wa ata'na. Sami'na itu berarti kami mendengar, wa ata'na dan kami melaksanakan. Tapi hanya di bibir tok. Sami'na wa ata'na tapi softnya nggak lurus, softnya nggak rapet. Nah ini percuma tolabul ilminya ketika mendengarkan ilmu tapi tidak diamalkan. Kemudian nyun sewu, terutama yang saya sampaikan tadi, saya mendapat beberapa aduan, kalau boleh dikatakan aduan, dari beberapa jamaah bahwa soft putri terutama tidak rapat dan tidak lurus, berkelompok, cerak CSE. Kemudian ketika kita mengikuti kajian-kajian mengenai aurat misalnya, bahwa dalam kaidah mazhab yang mayoritas di Indonesia, mazhab Syafi'i, dikatakan bahwa aurat perempuan di depan umum itu adalah seluruh tubuhnya. Meskipun ini tidak diikuti oleh mayoritas ulama di Indonesia. Dalam kaitan banyak yang tidak mewajibkan pemakaian cadar bagi perempuan. Tapi nyun sewu, kalau ada yang mungkin pas ya, bukan bermaksud 1-2 orang tapi secara umum saja. Banyak saya sering melihat di bulan Ramadan kadang-kadang berangkat dari rumah, bagian 3x4 pas fotonya itu pakai rukuh, tapi yang bawahannya cekak. Jalan ke masjid auratnya kelihatan. Kadang-kadang malah rukuhnya disampirke, rambutnya melambai-lambai, lengene cendak, katoke telung prapat. Lah ini monggo kita perbaiki bersama. Yang kemudian kita ini diwajibkan untuk berikhtiar semampunya. Jangan sampai kita itu punya jawaban isoku iki. Misalnya penasihat masjid Qonitat itu sering naik mimbar menyerukan, ayo kita cintai Al-Quran, ayo kita libatkan Quran dalam kehidupan kita. Nah, banyak di antara kita yang secara Islam sudah puluhan tahun, tapi bacaan Qurannya masih banyak yang perlu diperbaiki. Lalu jawabannya isoku iki, ingine wis sampai. Padahal ketika angka 1 dikalikan dengan 1 tanpa upaya lebih, maka mau dikalikan 1000 kali ya hasilnya tetap 1. Tapi kalau kita kasih upaya 1% saja sehari, 1% itu berarti 1,01. Coba dikalikan yang punya kalkulator itu di HP-nya. 1,01 tiap hari upayanya 1% saja. Coba setahun, 1 jadi 37. Jadi dengan upaya yang hanya 1%, dalam 1 tahun bisa 37 kali lipat dengan upaya yang hanya 1%. Jadi monggo kita saling membenahi diri, memperbaiki diri. Kembali, ini adalah peringatan terutama bagi saya sendiri,
yang kemudian juga bagi panjenengan sedaya menawi bisa memberikan manfaat, alhamdulillah. Agama kita ini, agama Islam ini sebetulnya adalah agama yang memudahkan, bukan mempersulit. Cuma agama gampang jangan digampangke. Contoh kemudahan-kemudahan dalam beragama itu banyak sekali. Contohnya sholat, tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring, tidak bisa melakukan isyarat boleh dibatin. Kalau sudah tidak bisa membatin, bahkan dimudahkan lagi, tidak perlu sholat tapi disolatke, kan mudah sekali itu. Dan agama kita ini mengatur hal-hal yang sangat detail, termasuk hal-hal yang sangat rinci. Keluar kamar mandi ada doanya, mau tidur ada doanya, mau mendengarkan kajian ada doanya. Doa mendengarkan kajian apa Mas Gun? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, mungkin sing mirengaken kajian kalih sare, mugi-mugi sarene barokah. Nah, sekedhik ingkang ajeng kula sampaikan niku babagan perpindahan harta di dalam Islam. Perpindahan harta di dalam Islam itu secara umum ada 3 hal. Yang pertama adalah perpindahan harta secara hibah atau pemberian sukarela atau bisa disebut sebagai hadiah. Perpindahan harta yang kedua disebut sebagai wasiat. Ini juga pemberian sukarela. Sedangkan perpindahan harta yang ketiga adalah waris. Ini perpindahan harta yang tidak sukarela, karena ada syaratnya harus mati dulu. Ada yang sukarela mati? Nah, perpindahan harta yang pertama adalah hibah. Hibah ini adalah pemberian sukarela yang bisa juga disebut hadiah. Nah, hibah ini sebetulnya ada beberapa rincian kriteria. Yang pertama adalah pemberian ini harus dalam kondisi yang memberi dalam kondisi hidup. Jadi tidak bisa memberikan hibah setelah yang memberi mati. Yang kemudian ketika memberikan harta hibah tersebut itu juga tidak boleh dalam kondisi sakit berat yang kemungkinan besar hasilnya adalah mati. Jadi misalnya ini sering terjadi hal yang salah ya. Banyak yang ketika sakit berat menjelang sakaratul maut, sentik-sentik nafasnya Senin Kemis, lalu bisik-bisik, omah lor dinggo sing barep, omah kidul WE ragil, kebonan kulon nggone kakang ragil, montor sing telu dikeke sing barep. Nah, itu tidak masuk, tidak sah pemberiannya karena diberikan dalam kondisi yang sudah kemungkinan besar hasilnya adalah mati. Jadi harus diberikan dalam kondisi sehat. Lah hibah ini bebas, mau diberikan kepada siapa saja boleh. Tetapi ada klausul perpindahan hartanya itu terjadi ketika yang memberi dan yang diberi masih hidup. Nah, di sini juga sering terjadi praktek yang tidak benar sesuai syariat agama, yaitu semisal saya meling sama istri saya, Jo, bojo, sok nek aku mati
duit sing 10 miliar kae kekno Mas Gun. Lah itu tidak sah karena akadnya terjadi ketika hidup tapi mempersyaratkan perpindahan hartanya setelah mati, itu tidak sah. Maka kalau jenengan semua punya harta yang mau diberikan kepada anak ketika panjenengan masih hidup, tidak boleh dipersyaratkan sok nek aku wis mati. Iki kebonan iki nggo kowe, nek aja mbok dol sadurunge aku mati. Lah itu bersyarat, tidak boleh. Nah, hibah ini yang penting ada hartanya, harta yang mau dikasihkan itu halal. Lalu yang memberi ada, yang diberi ada, kemudian akad pemberian. Akadnya sih sebetulnya pada beberapa mazhab disyariatkan harus jelas. Saya hibahkan uang sebesar 10 miliar kepada Bapak Gunarto pada hari Kemis Pon tanggal 29 Februari tahun 2023 misalnya. Tapi tidak selalu harus detail. Yang penting ada harta yang mau dikasih, ada yang memberikan, ada yang diberi, kemudian ada akadnya. Dan perpindahan kepemilikan berlangsung seketika. Maka kalau ada orang yang memberi hibah kepada anaknya, kalau bisa langsung dibalik nama. Jadi tidak menjadi keributan di kemudian hari. Misalnya iki dhisik dikeke aku karo pake. Pas lagi ngobrol-ngobrol ning ngisor wit pelem, jarine pake bagianku kulonan sumur iki tekan kandang sapi. Nah terus saudaranya jawab, lah tekan kandang sapi iki sak kandange apa ora? Akhirnya terjadi keributan. Maka hibah seyogianya langsung terjadi perpindahan kepemilikan harta, baik secara syariat maupun secara hukum. Misalnya tanah ya suratnya dibalik nama, misalnya kendaraan ya BPKB STNK-nya dibalik nama, misalnya uang ya sekalian ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Kemudian ada syarat bahwa hibah ini harus adil. Kadang terjadi kesalahan juga. Ada seorang bapak punya anak 2, laki-laki 1, perempuan 1, punya sawah 3. Terus anake wedok disetatke 1, anake lanang disetatke 2. Lah ini juga tidak baik. Kalau hibah maka harus adil. Itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, yang diceritakan bahwa ada sahabat yang memberi anaknya hadiah sesuatu harta, lalu meminta Rasulullah menjadi saksi. Nah pada saat itu Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki anak selain dia? Ya Rasulullah. Apakah engkau juga memberikan pemberian yang serupa? Tidak ya Rasulullah. Maka jangan engkau berikan. Jadi kalau hibah anaknya masih hidup, ya adil. Adil juga tidak selalu sama satu nggih. Sawah di Etan Desa ini satu patok sudah berapa? 2,5 miliar. Lah sedangkan sawah di Ngreden Wonosari itu cuma 100 juta. Terus yang satu dikasih sawah Etan Desa, yang satu dikasih sawah Ngreden. Lah itu tidak adil. Jadi harus adil dalam kaidah kualitas maupun kuantitas.
Yang berikutnya perpindahan harta dalam kaidah wasiat. Nah, perbedaannya dengan hibah adalah perpindahan hartanya. Wasiat ini hartanya akan berpindah setelah si empunya harta ini mati. Jadi sebelum si empunya harta mati, maka hartanya belum berpindah. Nah, wasiat ini bisa dilakukan lisan, bisa dilakukan secara tertulis. Tetapi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan redaksi bahwa la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Meskipun ada khilaf di antara ulama, ada yang menyampaikan bahwa tidak boleh memberikan wasiat pada ahli waris. Jadi mutlak tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa boleh memberikan wasiat kepada ahli waris dengan catatan diizinkan oleh ahli waris yang lain. Misalnya saya membuat surat wasiat, saya tulis bahwa kalau saya mati seluruh harta saya berikan untuk anak ragil misalnya. Maka menurut poin yang pertama tadi, maka ini tidak sah, tidak boleh. Sedangkan menurut kelompok ulama yang kedua dikatakan boleh asal seizin ahli waris yang lain. Tapi kira-kira kalau saya wasiatkan seluruh harta kepada salah satu anak yang lain terima atau tidak? Pasti enggak. Kalaupun mulutnya bilang iya, hatinya pasti gerundel. Maka dalam mencegah mudorot perpecahan di antara anggota keluarga, maka pendapat yang pertama lebih terpilih, bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sebab ahli waris sudah ditetapkan sendiri besaran haknya terhadap harta dari mayit. Sedangkan mewasiatkan sesuatu untuk orang lain adalah boleh, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya ada orang mewasiatkan, jika saya meninggal dunia 50% harta saya wakafkan ke masjid Qonitat. Maka yang boleh diserahkan ke masjid hanya 30%, atau kalau mau detail ya 33,33%. Jadi wasiat ini boleh dibuat secara lisan maupun tulisan, tetapi tidak boleh diperuntukkan kepada ahli waris, dan perpindahan hartanya terjadi ketika si empunya harta menjadi mayit. Sedangkan perpindahan harta yang ketiga adalah waris. Nah, ini yang hitungannya paling bikin pusing. Sebetulnya sudah detail, tapi kalau tidak ahli di bidang waris maka menghitungnya akan sulit. Kemudian juga nilai harta tidak selalu sama. Misalnya ada orang punya rumah 4, lalu meninggalkan 1 istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan misalnya. Sudah tidak punya ayah dan ibu. Maka si istri dari mayit mendapatkan 1/8 harta. Karena dalam 4 rumah berarti dapat separuh. Kemudian anak laki-laki dan perempuan mendapat sisanya dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat
satu bagian. Jadi rumah yang masih 3,5 tadi dibagi, yang 2 bagian untuk anak laki-laki, yaitu 4/7 bagian rumah, yang 1 bagian yaitu 2/7 untuk anak perempuan. Nah, hitungan-hitungan seperti ini memang sangat jarang dipraktekkan. Di sini juga sering terjadi hal ehwal yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya ada seorang suami meninggal dunia, istrinya masih hidup. Kira-kira hartanya dibagi enggak? Tidak, rata-rata dikuasai ibu. Atau kebalikannya, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, hartanya dibagi atau tidak? Tidak, biasanya dikuasai suami. Nah, ini yang dinamakan kadang-kadang disebut sebagai memakan harta anak yatim. Misalnya ada seorang laki-laki meninggal, masih punya anak yang belum balik. Maka anak yang belum balik itu ditinggal bapaknya disebut sebagai anak yatim. Sedangkan bagian hartanya tidak diberikan, tapi dipakai oleh si ibu. Entah untuk apa, untuk usaha, untuk kebutuhan sehari-hari, atau untuk nikah lagi. Nah, maka si ibu dengan suami barunya ini memakan harta anak yatim. Si anak laki-laki atau anak perempuan dari si mayit yang masih belum balik tadi. Maka ketika ada seseorang yang meninggal dan memiliki harta, maka harus segera disampaikan dan dihitung warisnya. Kemudian juga sering terjadi ketika seorang laki-laki meninggal, mempunyai anak dan istri, atau mempunyai anak, istrinya sudah duluan meninggal, tapi masih punya orang tua. Kira-kira hartanya dibagi kepada anak-anaknya tok, atau orang tuanya dapat juga? Yang awam dikerjakan di masyarakat kita kan anak-anak itu yang dibagi, mbahin ndak. Padahal kakek dan nenek itu mendapat bagian 1/6 harta. Anak laki-laki itu dapatnya sisa, sedangkan anak perempuan dapatnya setengah. Kalau sendirian, kalau berdua dapatnya 2/3. Kalau tidak punya saudara laki-laki. Nah, ini ruwet hitungannya. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa di dalam hukum waris ini detail disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang 176, kemudian surat Al-Anfal ayat 75, surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Kemudian masih ada beberapa surat yang lain. Kemudian ada ancaman. Karena ada ancaman, maka hal ihwal waris ini disebut sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan. Saya bacakan di surat An-Nisa ayat yang ke-14, dimulai dari yang ke-13. Saya bacakan artinya saja. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Ayat ke-14, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Ini adalah ayat yang mengikuti daripada ayat yang
menyampaikan detail mengenai waris. Surat An-Nisa ayat yang ke-11, yang artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia, anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utang. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat yang ke-12, dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, istri-istrimu itu, mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Nah, di sini disampaikan secara detail sekali bahwa tentang bagian-bagian ahli waris dari mayit. Orang yang meninggal disebut sebagai pewaris, orang yang mewariskan hartanya. Sedangkan orang yang menerima harta warisan disebut ahli waris. Di dalam warisan ini ada rukun waris, yaitu ada 3. Yang pertama harus ada pewaris, yaitu si mayit yang meninggalkan harta. Yang kedua adanya ahli waris, dan ahli waris ini harus diketahui kondisinya dalam kondisi hidup, harus diketahui detail kedudukannya terhadap mayit. Misalnya saudara, nah itu harus dirinci apakah saudara kandung, satu ayah satu ibu, atau saudara seibu saja, atau saudara sebapak saja. Kemudian paman, saudara laki-laki, ayah atau ibu juga harus dirinci. Apakah paman dari bapak
sekandung, seayah, seibu, atau paman dari bapak sebapak saja, atau paman dari ibu, itu juga harus dirinci karena hukum bagian warisannya berbeda. Saya berikan sedikit contoh perhitungan yang mungkin akan membuat kita berpikir. Misalnya saya punya satu istri dan 2 anak perempuan. Kita perumpamakan saya sudah tidak memiliki orang tua. Saya saudara cuma ada 1 kakak laki-laki. Lalu saya meninggal. Maka saya meninggalkan 1 istri, 2 anak, dan saya punya 1 saudara laki-laki. Maka pembagian warisnya, istri saya, karena saya punya anak 2, cuma dapat 1/8. Sedangkan anak-anak saya 2 orang perempuan itu dapat 2/3. Jadi 2/3, istri saya dapat 1/8. Kalau disamakan berarti istri saya dapat 3 dari 24 bagian. Lalu anak-anak saya mendapat 12 ya. 16. Jadi 3 dikalikan 8 24, 2 dikalikan 8 16. Anak-anak saya mendapat 16 bagian dari 24. Istri saya mendapat berapa tadi? 3 bagian dari 24. Berarti 16 ditambah 3, 19 bagian dari 24. Jadi kalau harta saya ada 24 miliar, maka yang dibagi di antara anak dan istri saya itu 19 miliar. Masih ada berapa? Masih ada 5 miliar. 5 miliar punya siapa? Punya kakak saya, punya kakak laki-laki saya. Lah ini kalau di dalam adat kebiasaan di lingkungan kita, kira-kira Pak D ini dapat enggak? Enggak akan dapat. Kenapa Allah ngaturnya gitu? Lah itu saya enggak bisa jawab. Mungkin bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz yang lebih ahli di bidang faraid. Kemudian kaidah rukun yang pertama tadi, bahwa pewaris sudah harus meninggal, ini tidak harus meninggal secara hakiki. Jadi misalnya ada seorang ayah atau seorang suami yang pergi merantau, lalu tidak jelas kabarnya, tidak tahu di mana rimbanya, maka jika memenuhi syarat-syarat untuk dianggap mati, maka hartanya boleh dibagi secara waris. Nah, syaratnya apa? Pada beberapa mazhab dipersyaratkan sudah mencapai umur 90 tahun. Ada yang mempersyaratkan mencapai umur 70 tahun dan tidak jelas. Jadi misalnya Mas Gun umur berapa Mas Gun? Mas Gun umur 54. Nah, misalnya Mas Gun, pokok Mas Gun ya, saya aja wis. Misalnya saya pergi merantau lalu menghilang, tidak ada kabar, orang ngirim duit, tidak telepon, digoleki ya tidak ketemu, tidak ada laporan orang hilang, tidak ditemukan mayat menyerupai saya, maka boleh dianggap mati secara hukum. Beberapa mazhab ditunggu sampai umur saya 70 tahun, ada yang menganggap ditunggu sampai 90 tahun. Jadi harta saya tidak boleh dibagi waris sampai 30 tahun lagi. Atau kalau pakai standar 90 tahun, berarti anak istri saya harus nunggu sampai 50 tahun lagi baru boleh dibagi. Apakah ada solusinya? Ada, yaitu mengajukan kepada hakim yang ditunjuk
untuk memutus bahwa saya boleh dianggap secara hukum mati. Kemudian ada yang menggugurkan hak waris. Yang menggugurkan hak waris itu ada 3, yaitu yang satu adalah kedudukannya sebagai budak yang sekarang sudah tidak ada. Yang kedua adalah pembunuhan. Misalnya kalau kita lihat di TV ada seorang anak membunuh ibunya atau seorang anak membunuh bapaknya, maka dia tidak berhak menerima harta waris. Maka kalau ada yang mau punya modus bendang untuk warisan bapak itu pateni, ya ini tidak bisa. Maka kalau seorang itu membunuh, maka tidak punya hak untuk menerima warisan dari orang yang dia bunuh. Yang berikutnya penghalangnya al-mahrumnya adalah perbedaan agama. Misalnya seorang muslim meninggal lalu masih punya ayah dan ibu yang non muslim, yang kafir, maka ayah dan ibu ini tidak berhak menerima warisan. Punya anak misalnya, anaknya ada yang murtad misalnya, maka anak yang murtad itu tidak juga berhak menerima warisan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sering terjadi di lingkungan kita. Saya sendiri beberapa kali mendengar bahwa misalnya ada yang mengatakan demikian. Dalam bahasa Jawa itu misalnya ada orang bilang gini, tapi kuwi omahe kuwi wis dudu wae bapake kuwi, wis ora berhak ngedol, wis ora berhak marisi, soalnya kuwi omahe dhisik, kuwi omahe sing wedok, warisane sing wedok, dadi kuwi wis wae anak-anake, sing lanang kuwi wis ra entuk. Padahal tadi secara hukum waris suami mendapatkan bagian harta istri atau tidak? Dapat. Kalau ndak punya anak dapat setengah. Kalau punya anak dapat 1/4. Jadi misalnya ada orang menikahi seorang perempuan kaya raya misalnya. Lalu perempuan kaya raya itu punya anak gawan misalnya 2, wedok kabeh misalnya. Terus si perempuan kaya raya ini meninggal, maka si suami ini dapat 1/4 hartanya. Jadi kalimat yang tadi saya sampaikan, kui tapi bondone sing wedok, sing lanang kui ora duwe hak. Nah, itu adalah kalimat yang salah. Punya hak tapi berapa tadi? 1/4 kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, setengah. Nah, terus setengahnya punyanya siapa? Nah, itu ada perhitungannya. Misalnya si mayit itu punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya saudara laki-laki seayah seibu dan seterusnya, maka akan ada pembagiannya. Nah, ahli waris sendiri itu ada 25 golongan sebetulnya. Ada 25 golongan ahli waris. Saya bacakan untuk sekedar tahu saja. Dari kaum laki-laki ada 15. Yang pertama suami, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga anak laki-laki dari anak laki-laki, yaitu cucu laki-laki berarti. Yang keempat ayah, yang kelima kakek, yang keenam saudara laki-laki sekandung, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yaitu ponaan dari saudara laki-laki kandung. Yang ke-8 saudara laki-laki seayah, maksudnya beda ibu. 9 anak laki-laki
dan saudara laki-laki seayah. 10 saudara laki-laki seibu. Seibu artinya beda ayah ya. Yang ke-11 paman kandung. Paman kandung ini saudara kandung dari ayah. Yang ke-12 anak laki-laki dari paman kandung. Jadi sepupu dari saudara laki-laki ayah kandung. Yang ke-13 paman seayah. Jadi saudara laki-laki seayah beda ibu dari ayah. Yang ke-14 anak laki-laki dari paman seayah, sepupu dari saudara laki-laki ayah yang hanya seayah tapi tidak seibu. Yang ke-15 yang terakhir itu adalah laki-laki yang memerdekakan budak, tapi di zaman sekarang sudah tidak ada. Kemudian dari jalur perempuan itu ahli waris ada 10. Yang pertama istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Lah kalau cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat. Yang keempat ibu, yang kelima ibu dari ayah, yang keenam ibu dari ibu, yang ketujuh saudara perempuan sekandung, yang kedelapan saudara perempuan seayah, yang kesembilan saudara perempuan seibu. Jadi seibu, saibu tapi beda bapak. Yang terakhir yang ke-10 adalah sama tadi, perempuan yang memerdekakan budak. Nah ini zaman sekarang juga sudah tidak ada. Nah ahli waris yang 25 ini, yang 21 itu karena nasab atau karena keturunan, yang 4 itu karena sebab. Yang pertama pernikahan, yang kedua karena memerdekakan budak. Kemudian ada ahli waris yang bagiannya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya tadi sudah sempat saya sebut, istri itu kalau tidak punya anak bagiannya 1/4, kalau punya anak bagiannya 1/8. Nah itu bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada yang ditetapkan dia mendapat setengah harta, yaitu contohnya adalah suami jika tidak memiliki anak. Contoh lagi adalah anak perempuan tunggal, itu mendapat setengah harta. Kemudian ada yang mendapat 1/4 harta. Contohnya adalah istri yang tidak memiliki anak. Lah kalau istrinya 2, maka anak dari istri yang lain juga dihitung. Kemudian bagian dari istri dibagi sejumlah istrinya. Misalnya istrinya 2, anaknya ada banyak, maka bagian istri adalah 1/8. 1/8 dibagi menjadi 2 tadi. Masing-masing istri 1/16. Yang terjadi di dalam masyarakat kita, kalau yang laki-laki meninggal ya ngenteni ibuke mati lagi itu. Biasanya seperti itu. Kemudian ada istilah asobah, yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian yang tetap. Ahli waris yang tidak mempunyai bagian yang tetap. Contohnya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu malah kalau di dalam hukum waris itu bagiannya kari dewi. Setelah dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketetapan Allah, kalau sisa baru dikasihkan ke asobah. Atau misalnya ada anak laki-laki 1, ada istri, ada anak perempuan, ada orang tua, maka orang tua dikasih dulu. Ayah ibu mayit itu dapat 1/6, istri punya anak dapat 1/8, anak perempuan dapat bagiannya. Terus sisanya baru dikasih anak laki-laki. Tapi kalau dia berbarengan, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, maka anak perempuannya ikut mendapat sisa,
dibagi bareng di antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Tapi kalau tidak ada anak perempuan, hanya anak laki-laki tunggal, maka anak laki-laki ini hanya dapat turan. Anak laki-laki di dalam hukum waris, kalau dia sendirian anak tunggal, dia dapatnya turan. Tapi kalau di masyarakat kita yang sering terjadi, anak tunggal satu tok dapat semuanya. Maka ini yang sering terjadi kesalahan di dalam praktek waris di masyarakat kita. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda yang artinya, bagikanlah harta peninggalan, yaitu warisan, kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Maksudnya yang laki-laki yang paling utama tadi, dari 25 ahli waris, 15 diantaranya dari jalur laki-laki. Yang satu zaman sekarang sudah nggak ada, jadi 14 jalur laki-laki. Kalau 14-14-nya ada, kakek ada, paman seayah ada, saudara laki-laki sekandung ada, saudara laki-laki seayah tok ada, saudara laki-laki seibu tok ada, cucu laki-laki ada, anak laki-laki ada. Maka yang menerima warisan dari jalur laki-laki itu hanya ayah dan anak laki-laki. Yang lain paman tadi, kakeknya, cucu-cucunya itu tidak punya hak waris. Ini dinamakan sebagai mahjub, yaitu seorang ahli waris yang haknya batal dengan adanya ahli waris yang lain. Jadi kalau seorang mayit itu punya istri atau punya suami, punya anak, punya orang tua, maka yang menerima warisan itu hanya terbatas di orang tua mayit, istri atau suami mayit, dan anak-anak mayit. Terkecuali kalau yang ditinggalkan dalam jalur keluarga inti hanya perempuan-perempuan tadi, seperti saya contohkan, istri 1, anak perempuan 2, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka ketika ada paman inilah yang akan menjadi asobah atau yang menerima sisa harta warisan. Kok iso Pak Dini malah sing nompo? Karena mestinya di dalam kaidah hukum, laki-laki yang kekerabatannya terdekat inilah yang akan menjadi wali, akan menjadi pengayom dari keluarga yang ditinggalkan mayit. Tapi kalau yang meninggal seorang perempuan, dia ada suami, maka paman ini tidak akan menerima bagian warisan. Kok ruwet, sulit prakteknya, kok mempersulit, padahal tadi katanya agama itu mempermudah. Nah, sebetulnya karena kita menganggap ini sulit, maka menjadi sulit. Contohnya sholat sehari 5 waktu, sulit atau tidak? Sholat sehari 5 waktu sulit atau tidak? Yang jawab tidak karena sudah kulino. Coba yang ditanya itu yang sholatnya seminggu pisan, mesti akan jawab sulit. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang rutin saja kadang-kadang bisa keliru karena kesibukan. Sesuatu yang sudah biasa dikerjakan karena satu dan lain hal yang bersifat keduniawian bisa terlewatkan. Misalnya yang sudah kulino sholat rawatib, ba'diyah,
Isya misalnya, goro-goro MotoGP bak diae ra sido selak mulih. Nah ini contoh, gara-gara selak urusan lain yang ibadah yang rutin dikerjakan jadi ditinggalkan. Lalu solusinya bagaimana tadi soal waris yang perhitungannya kenapa kok seperti itu? Nah, maka solusinya ketika ada pewaris yang meninggal dunia, orang yang memiliki harta lalu meninggal dunia, maka setelah selesai urusan pemakaman dan lain-lain, maka seluruh ahli waris dikumpulkan, lalu mengundang seorang ahli di bidang mawaris, lalu dihitung hak masing-masing ahli waris. Setelah disampaikan ke semua ahli waris hak masing-masing, ketika akan dilanjutkan dengan pembagian secara kesepakatan ahli waris, maka diperbolehkan. Syaratnya sudah disampaikan dulu kepada semua ahli waris bagian masing-masing. Misalnya meninggalkan seorang istri, satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan. Istri dapat 1/8, anak perempuan dan laki-laki dapat sisanya, berarti 7/8. 7/8, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Berarti baginya gimana? 7/8, 2 bagiannya punyanya laki-laki, 1 bagiannya punyanya perempuan. Maka supaya gampang penyebutnya dibagi 20, dijadikan 24. Berarti 21/24, 2 bagiannya punyanya laki-laki, 1 bagiannya punyanya perempuan. 21 dibagi 3, 7 bagian per 24 untuk perempuan, 14 bagian per 24 punyanya laki-laki, 3 bagian per 24 punyanya istri. Lalu sudah disampaikan dulu, misalnya hartanya biar gampang, hartanya 24 miliar, istri dapat 3M, anak perempuan dapat 7M, anak laki-laki dapat 14M. Nah, sudah diputuskan, disampaikan hak masing-masing. Terus kalau mau dibagi berdasarkan kesepakatan keluarga silahkan. Ya wis didumdil wae. 24 M, aku 8, adik wedok 8, ibu 8. Kira-kira yang awalnya dapat 14 M ikhlas enggak? Lah aku mau entuk 14 mosok dadi 8. Kalau yang ibunya terima 3 jadi 8, ya mau-mau saja. Si anak perempuan dari 7 jadi 8, ya mau-mau saja. Lah yang 14M jadi 8M ini mau apa enggak? Nah monggo, ini contoh solusi ketika memang mau membagi secara kesepakatan keluarga, harus didatangkan ahli mawaris, dikumpulkan semua ahli waris, disampaikan semua hak-hak ahli waris, baru setelah itu yang menerima bagian lebih mau bersedekah kepada saudaranya atau keluarganya yang lain dipersilahkan. Kemudian ada cara lain dalam menyikapi mawaris, yaitu dengan menghibahkan harta sebelum mati. Jadi ketika masih sehat walafiat, anak-anak dikumpulkan, dihibahkan harta-harta pemilik orang tua, disisakan sebagian yang nantinya akan dibagi secara hukum waris. Saya itu punya teman 5 bersaudara. Pada pernikahan yang anak kelima itu oleh orang tua, semua anak dikumpulkan 5-5-nya. Lalu si orang tua ini, si bapak keluar dari
ruang bagian dalam membawa map 5, lalu dibagikan anak barep nomor loro, nomor telu, nomor 4, nomor 5, lalu dijelaskan barep kuwi sawahe ning kene, lemahe ning kono. Nomor loro kuwi sawahe ning kene, lemahe ning kono, regane semene. Dijelaskan semua rinci. Lalu setelah dibagikan 5-5-nya, ditanya, ada yang keberatan bicara sekarang atau diam seterusnya? Dan orang tua ini hanya meninggalkan harta berupa tabungan dan pensiun. Jadi sudah tidak ada harta berupa tanah atau rumah atau sawah yang belum dibagikan. Maka tabungan si bapak ini dan pensiunnya ketika bapak ini meninggal juga harus dibagi secara waris. Pensiun itu juga harus dibagi. Jadi kalau seorang pegawai negeri meninggal dunia, pensiunnya termasuk harta atau bukan? Termasuk harta. Dan itu harus dibagi juga kepada para ahli waris. Perkara nanti anak-anak mengatakan wis pensiune Pak dinggo ibu, enggak apa-apa. Tapi harus dibagi dulu, harus disampaikan ketetapannya Allah ini harus disampaikan dulu. Baru ketika mau disodakohkan oleh ahli waris kepada ahli waris yang lain diperbolehkan. Maka penyampaian ini untuk menjadikan kita tahu bahwa ahli waris tidak hanya terbatas pada anak. Istri dan suami juga punya hak waris. Saudara-saudara yang lain, kakek, nenek juga punya hak waris. Meskipun nanti perhitungannya yang lebih rinci harus dikonsultasikan kepada ahli tentang mawaris. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan hasanah pengetahuan yang memberikan manfaat bagi saya dan bagi panjenengan semua. Ada kekeliruannya dari saya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tholabul ilmi di masjid kita ini bisa menjadikan tambahan keilmuan bagi kita dan meningkatkan amalan kita dalam praktek kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar datang pulang lupa tanpa manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.